Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kembali kita masuk dalam ibadah hari Minggu yang masih dilakukan ataupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan rangkaian syukur kami Bapa untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam ruang kehidupan kami. Dan saat ini dalam rasa syukur dan sukacita ini kami memohon urapan kasih kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami di saat kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di sini dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang hak budak Ibrani. Sedangkan dalam judul perenungan yang diberikan oleh GPIB diberikan judul Karya Allah bagi mereka yang lemah. Dan di sini di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menjadi sorotan utama ialah budak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita bicara tentang budak maka kita akan berbicara tentang seorang abdi atau hamba yang dimana mereka tidak memiliki penghasilan ataupun tidak diberikan upahan sama sekali. Mereka pun tidak memiliki hak apapun. Dan kehidupan mereka itu semua bergantung secara total kepada tuannya. Maka mari kita baca di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-2. Dikatakan di sini, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Di sini kita bisa lihat bagaimana peraturan mulai dikumandangkan oleh Tuhan ya. Tentunya di sini dikatakan bahwa ada sebuah peraturan kepada para tuan-tuan yang ada yang memiliki budak bahwa mereka bisa untuk melepas ataupun memberikan satu kemerdekaan, kebebasan ya. Bicara tentang merdeka berarti kebebasan di sini, kebebasan secara total kepada seorang budak apabila mereka telah melewati masa kerja ataupun masa di mana mereka mengabdi kepada tuannya selama 6 tahun lamanya ataupun 7 tahun lamanya. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-5 dikatakan bahwa jika ia datang, ini peraturan yang awal tadi, peraturan yang ditujukan kepada para tuan. Kemudian ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5 ini peraturan yang ditujukan kepada para budak. Dikatakan di sini jika ia datang seorang diri saja maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri maka istrinya itu diizinkan keluar bersama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Lanjut di ayat yang ke-5, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Nah di sini di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5 ini merupakan salah satu bentuk pilihan ya, pilihan oleh para budak tentunya. Tetapi di dalam sini di dalam pilihan juga ada resiko-resiko yang harus mereka terima di dalamnya. Kemudian di ayat yang ke-6 maka haruslah tuannya saat respon ini ayat yang 6 merupakan kelanjutan dari ayat yang ke-5, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa sih kok pada pagi hari ini mengulas tentang budak? Ini merupakan salah satu bentuk
ulasan balik ataupun tapak tilas untuk bangsa Israel di saat mereka sudah keluar dari bangsa Mesir. Dikatakan di sini kamu dulu budak gitu loh. Seorang budak tuh seperti ini diceritakan kembali gitu loh. Ceritakan kembali tentang hak budak Ibrani. Itu yang harus diperjelas. Kenapa harus diingatkan kembali? Karena di sini ingin dikatakan atau ingin disampaikan bahwa kamu ini bukan lagi seorang budak gitu loh. Kamu bukan lagi seorang budak, kamu harus diperlakukan secara manusiawi gitu. Manusiawi berarti kalau bicara tentang secara manusiawi berarti manusia yang memiliki hak dan kebebasan gitu. Ini yang ingin disampaikan di dalam firman Tuhan yang dimana judulnya ialah karya Allah bagi mereka yang lemah gitu. Mereka sudah menerima karya Allah, mereka sudah menerima keselamatan dari Allah, yaitu apa? Dibebaskan, keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan itu sendiri. Dan sebagai seorang yang sudah dibebaskan, mereka tidak boleh lagi berperilaku ataupun memiliki pola pikir sebagai seorang budak, enggak. Tetapi mereka harus memiliki pola pikir yang mampu untuk berpikir ke depan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya teruskan gitu loh dalam ruang kehidupan sebagai pribadi yang telah menerima pembebasan itu sendiri. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita bicara tentang budak di saat ini, apakah kita masih tetap hidup sebagai seorang budak? Pertanyaan gitu, apakah kita masih hidup sebagai seorang budak? Kalau kita memiliki pola pikir, Bapak Ibu, kalau kita diberi pertanyaan itu, kita akan mulai berpikir, oh enggak, pasti kayak gitu. Oh enggak, saya orang bebas, saya orang yang merdeka, saya sudah menerima kebebasan itu, saya sudah menerima kemerdekaan itu. Oke, kalau kita sudah menyampaikan hal tersebut, mengapa sampai saat ini banyak sekali terjadi korupsi di sekitar kita? Berarti kalau sampai seperti itu, maka kita bisa mengambil pola inti dari permasalahan ini. Oh iya, masih banyak orang yang diperbudak oleh uang. Kita butuh uang, ya kita butuh itu. Tetapi bukan berarti uang menjadi tuan dalam pikiran kita dan hati kita. Kita yang harus mengendalikan itu semua. Kita yang harus mengendalikan itu semua, kita yang harus mengolah itu semua. Sama halnya juga kita yang saat ini boleh bersama-sama menerima kemajuan dalam hal elektronik. Sungguh luar biasa. Tetapi mari kita pergunakan itu sebagai hal yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat. Mengapa harus sampai seperti itu? Ya, agar hidup kita tidak terfokus dengan hal-hal yang membuat kita lemah. Lemah dalam artian apa? Bangun tidur, megang gadget. Mau tidur, pegang gadget. Enggak kayak gitu. Tetapi saat kita berbicara tentang berhikmat dan bijaksana, pergunakanlah itu dengan baik. Kenapa demikian? Agar kita mampu untuk merasakan karya Allah itu yang sesungguhnya dalam waktu yang bagaimana? Saat teduh, di mana kita bisa berkonsentrasi, berdiam diri, sesaat menikmati semua berkat Tuhan dengan cara bagaimana? Memuji Tuhan, berdoa. Itu merupakan bagian di mana kita bisa menikmati setiap karya Allah dalam ruang kehidupan kita. Karya Allah bagi mereka yang lemah. Kita sudah menerima karya keselamatan Allah dalam ruang kehidupan kita. Kita sudah merasakan hikmat dan kasih kuasa Tuhan Allah melalui kehidupan yang boleh kita rasakan di dalam kehidupan berbangsa kita ini. Bagaimana kita mampu untuk melakukan segala sesuatunya dengan hikmat dan juga dengan penuh rasa syukur. Diberi kebebasan bukan berarti lupa akan aturan. Diberi kebebasan, maka mari kita mempergunakan segala bentuk kepercayaan yang Tuhan telah berikan bagi kita dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Agar apa yang boleh kita lakukan, ya, agar apa yang boleh kita lakukan semuanya dapat menghadirkan kasih kuasa Allah di ruang kehidupan kita. Karya Allah bagi mereka yang lemah. Karya Allah telah kita nikmati bersama di dalam ruang kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, dan juga di dalam lingkungan pekerjaan kita.
senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, terus dengan rasa syukur dan sukacita, dan sampaikanlah itu di dalam ruang kehidupan pribadi tiap pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.